wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Cynthia Luswarini. Apa kabar Bunda Penda? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi, khususnya tentang KB atau keluarga berencana. Ada statement yang mengatakan bahwa setiap berhubungan itu pasti mengeluarkannya di luar. Tapi kok masih hamil ya? Jangan yakin dulu bahwa mengeluarkan di luar itu tidak dapat menyebabkan kehamilan. Karena terdapat cairan praejakulasi yang keluar sebelum cairan ejakulasi. Cairan ini dihasilkan oleh kelenjar Cowper, yaitu kelenjar kecil-kecil yang terletak di dasar penis. Fungsi dari cairan ini adalah untuk melumaskan uretra hingga mempermudah pengeluaran air mani. Namun sayangnya sebagian besar pasangan suami istri tidak memahami hal ini, bahwa cairan praejakulasi dapat menyebabkan kehamilan. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan disimak, disaksikan dengan seksama. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Senggama terputus atau coitus interruptus atau withdrawal method adalah metode keluarga berencana tanpa alat, di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Metode ini efektif bila digunakan dengan benar dan dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya. Namun efektivitas metode ini sangat rendah karena ditemui 20 sampai dengan 25 kehamilan dari 100 wanita. Sebab kegagalan kemungkinan cairan praejakulasi yang mengandung sperma dapat menyebabkan kehamilan. Dilihat dari keuntungan senggama terputus, pemakai tidak memerlukan pertolongan dan pemeriksaan petugas medis. Tidak perlu ada obat-obatan yang harus dibeli dan tidak ada efek sampingnya. Sedangkan juga terdapat kerugian, yaitu karena angka kegagalan yang cukup tinggi, kenikmatan seksual menjadi berkurang bagi suami istri sehingga dapat mempengaruhi perkawinan, dan terdapat kontraindikasi ejakulasi prematur pada pria atau ejakulasi dini. Dan faktanya, berbeda dengan cairan praejakulasi, sperma diproduksi oleh testis. Jadi, cairan praejakulasi dan sperma datang dari dua bagian yang berbeda pada penis. Namun ternyata, berdasarkan sebuah penelitian yang melibatkan 27 orang yang dikutip dari NCBI, ditemukan 10 dari 27 orang memiliki sperma pada cairan praejakulasi mereka. Beberapa sampel sisanya tidak ditemukan sperma pada cairan ejakulasi mereka. Sehingga cairan praejakulasi memiliki peluang untuk terjadi kehamilan. Selain itu, cairan yang dikeluarkan sebelum ejakulasi ini memang cukup sedikit sih, sekitar 4 ml. Sperma yang terkandung di dalam cairan tersebut juga sangat sedikit. Sedangkan pada air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi, sperma sangat berlimpah di dalamnya. Rata-rata setiap laki-laki memiliki konsentrasi sperma yang sama pada cairan praejakulasi. Tapi mengapa tidak semua laki-laki mengeluarkan cairan praejakulasi yang mengandung sperma ya? Nah, begini. Kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Cairan sebelum ejakulasi pada setiap laki-laki dipengaruhi oleh makanan dan obat yang dia konsumsi. Tentu saja, saat seseorang yang sedang dalam pengobatan tertentu, konsentrasi sperma pada cairan praejakulasi akan semakin menipis. Kondisi ini juga bisa dikaitkan dengan tingkat kesuburan.
Sperma yang terkandung di dalam cairan praejakulasi memang sedikit, tapi para peneliti pun juga menyarankan untuk selalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Peneliti juga tidak menyimpulkan bahwa penemuan sperma tersebut meningkatkan resiko kehamilan. Walaupun kemungkinannya kecil, namun bukan berarti bunda terbebas dari resiko kehamilan akibat cairan praejakulasi. Dikarenakan bunda dan pasangan tidak mengetahui kebenaran atau kepastian apakah cairan tersebut mengandung sperma atau tidak. Kehamilan dapat terjadi saat sperma berada di dalam atau di sekitar lubang vagina. Kita tidak tahu persis sperma mana yang berhasil membuahi sel telur. Untuk itu, jika bunda dan panda menginginkan untuk menunda kehamilan, dapat mengenakan alat kontrasepsi lainnya, misalnya kondom. Namun jika bunda dan panda merasa cukup terganggu dengan kondom, maka juga bunda bisa menggunakan spermisida. Apa itu cairan spermisida? Spermisida itu sebuah krim yang mengandung zat kimia yakni nonos 09 yang menghentikan sperma untuk mencapai sel telur. Mengenai penjelasan detail tentang spermisida dapat kita ulas lagi di video selanjutnya. Dan terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi terjadinya kehamilan sekalipun sudah dikeluarkan di luar, yaitu yang pertama ukuran vagina. Nah, ukuran vagina yang relatif pendek, kurang dari 6 cm. Selanjutnya, faktor yang dapat menyebabkan kehamilan walaupun sudah dikeluarkan di luar, yaitu mencuci vagina sebelum berhubungan, karena dapat menyebabkan lingkungan pada vagina menjadi lebih basah, dan jika ada sperma yang aktif masuk dapat langsung bertemu dengan sel telur. Lalu faktor lainnya yaitu saat berhubungan tepat di saat masa subur. Oke. Itu tadi adalah faktor lain yang dapat menyebabkan peluang terjadinya kehamilan lebih besar walaupun sudah dikeluarkan di luar. Baik Bunda Panda, demikianlah penjelasan mengenai coitus interruptus atau yang sering kita kenal dengan mengeluarkan cairan mani atau sperma di luar. Jika ada pertanyaan, silahkan komen-komen di bawah. Support terus channel ini. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.